Oke cuy, jadi di kesempatan kali ini saya bakal ngebahas cara memilih sepeda mountain bike ya. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung cara memilih sepeda mountain bike yang baik dan benar gitu. Jadi saya kali ini bakal sharing ilmu ya, cara memilih sepeda mountain bike agar tidak menyesal di lain hari. Oke, mungkin untuk yang pertama, untuk kalian milih sepeda MTB pertama yang bakal kalian beli itu, yang harus diperhatikan yaitu pertama bahan frame cuy. Jadi bahan frame itu juga menentukan bobot si sepeda itu sendiri. Oke, sebagai contoh, kan frame sepeda itu ada banyak ya. Contohnya itu ada high tension steel, itu baja gitu. Terus chromoly, sama seperti high tension steel tapi besinya lebih tipis. Terus ada alloy, yaitu aluminium, kayak sepeda ini nih, ini aluminium. Terus ada carbon fiber, sepeda yang terbuat dari carbon fiber itu tergolongnya ringan ya, ringan tapi kuat. Jadi kalau carbon fiber juga kalau patah masih bisa disambung. Kita bakal bahas perbedaannya ya. Oke, untuk sepeda berbahan high tension itu bobotnya cenderung berat dan bahannya itu cenderung rawan karatan ya. Istilahnya gampang karatan lah. Tapi kelebihannya sepeda bahan ini itu kuat ya, kuat. Terus biaya produksinya tuh murah. Jadi sepeda berbahan seperti ini high tension steel itu tergolong dengan harga murah. Saya kasih contoh itu sepeda Genius Kappa. Genius Kappa juga memakai bahan frame dari high tension steel. Oke. Terus yang kedua itu chromoly. Chromoly itu sama seperti high tension atau baja ya, tapi besinya tuh lebih tipis. Kalau high tension chromoly saya kurang tahu ya, mungkin saya bakal cantumin di sini nih, saya edit lagi jadi. Oke. Terus yang ketiga, bahan dari aluminium atau alloy. Jadi aluminium ini beda ya dari baja atau besi gitu. Aluminium itu ya aluminium. Oke, jadi kelebihan dari aluminium ini ya ringan ya. Frame sepeda alloy itu ringan cuy. Terus ini frame alloy itu gak gampang karatan, beda sama baja atau besi yang rawan karatan kalau dibawa basah-basah terus nggak langsung dilap gitu. Ya contohnya ya sepeda ini yang saya pakai ini alloy. Alloy juga banyak jenisnya, ada alloynya dari United itu apa sih? Hydroformed alloy. Iya sih kalau nggak salah. Terus yang keempat itu ada carbon fiber. Oke, terus carbon fiber itu ringan ya, ringan karena terbuatnya dari microfiber yang ditumpuk itu dipadetin, jadi ringan terus kuat, kokoh gitu. Ya terus ya udah sih gitu aja. Oke, lanjut. Terus yang kedua yang kalian harus perhatikan, nomor 2, yaitu ukuran ban ya. Ini yang paling mempengaruhi riding kalian ya. Oke. Jadi
untuk MTB ya, ukuran ban itu ada 26 inci, 27,5 inci, terus 29 inci atau sering disebut 29ers yaitu. Oke. Jadi untuk ukuran 26 inci itu biasanya ada di sepeda-sepeda dirt bike ya, atau dirt jam DJ, sepeda-sepeda DJ. Jadi ukuran ini itu berpatok pada kelincahannya manuver, karena ukuran bannya kecil. Jadi untuk bermanuver lebih lincah. Saya kasih contoh di sepeda trail Wright, itu ukurannya ukuran 26 inci ya. Terus yang kedua itu ukuran 27,5. Ukuran ini sangat banyak ditemui di sepeda-sepeda cross country gitu. Hal yang harus diperhatikan nomor 3 yaitu fork cuy. Jadi fork sepeda itu menentukan kenyamanan berkendara kalian ya. Jadi kalian itu inginnya yang full suspension atau yang kayak gini, apa, hardtail. Jadi suspensinya hanya ada di depan gitu. Ya yang kalian harus perhatikan juga itu mau full sus atau hardtail atau emang rigid gitu. Nah terus balik ke fork ya. Jadi kalian harus pinter-pinter milih ketinggian fork itu sendiri. Jadi jika ingin kalian jalan santai kayak gini di kampung-kampung kayak gini, saya rekomendasikan Anda di travel 100 mm sampai 130 mm atau 140 mm juga bisa. Jadi semakin pendek fork, semakin nunduk juga Anda gitu posisi ridingnya. Semakin tinggi fork juga semakin tinggi handlebars gitu. Jadi semakin apa ya, kurangan fork yang rendah itu emang kalau di jalan cross country kayak gini yang nggak datar kayak gini, nggak datar ringan, itu masih sanggup dia. Tapi kalau udah diajak yang ke medan yang ekstrim itu gak kuat dia guys, karena emang travelnya itu sedikit pendek. Tapi untuk manuver itu enak cuy, untuk nanjak gitu enak banget. Terus untuk kekurangan fork travel tinggi yaitu 140 ke atas lah, itu kalau dibawa nanjak itu rasanya kayak mau ngangkat-ngangkat gitu banyak, kayak ngangkat gini tuh. Tapi ya untuk kelebihannya fork tinggi itu enak dibawa ke medan yang ekstrim gitu guys. Oke, untuk selanjutnya yaitu kalian harus tentukan ukuran frame ini guys. Oke, jadi frame itu ada ukurannya ya. Jadi ada XS, S, terus M, terus L, terus XL. Nah itu kalian harus jangan salah milih. Jadi tentukannya sama tinggi badan kalian. Misal tinggi badan saya ini sekarang 160-an ya. Oke, jadi untuk 160-an memang cocok untuk di size S ini. Jadi ini sepeda emang udah cocok. Terus dari lutut ke handlebars juga enggak terlalu mepet ya. Jadi ngepas lah. Terus yang kelima, kalian tentukan itu konfigurasi percepatan. Jadi kalian butuhnya tuh yang berapa kali berapa gitu percepatannya. Jadi saya ambil contoh nih, saya sekarang 3 kali 9 speed ya, dari Alivio. Jadi ini emang udah cocok pedesan-pedesan kayak gini. Jadi buat nanjak bisa, buat kekencangan bisa juga, buat santai juga bisa. Nah jadi kalian tentukan itu. Jadi kalian buat di perkotaan jalan datar atau di pedesaan nanjak turun kayak gini. Jadi kalau untuk yang jalannya nggak rata atau ada nanjak, ada turun, ada datar, jadi saya sarankan kalian ambil yang
apa sih, ininya besar, cogsnya besar. Misal 51T atau 46 tit. Yang depan bebas sih, mau 3 speed, 2 speed atau single speed. Ya sah-sah aja sih kalau di pedesaan. Ya kalian jangan pakai road bike lah kalau ke yang kayak gini mah, ya lebih recommended gravel gitu, soalnya gravel tuh bisa ke jalan-jalan yang kayak gini. Oke, terus yang ke-6, harus perhatikan rem ya. Jadi rem itu dibagi ada 3 ya. Oke, 4. Jadi ada yang tromol, terus ada yang V. Yang V itu yang kayak gini, yang di sini gitu, yang remnya tuh, kampasnya tuh ke velg. Oke, terus ada rem disc brake mekanik, jadi pakai kawat untuk menarik si kampas, untuk mendorong si kampas menjepit ini cakram. Terus yang keempat ada rem cakram hidrolis, kayak ini contohnya Tektro. Jadi ngepompa si kampas rem tuh pakai minyak cuy. Oke, jadi kalian tentukan kenyamanannya. Jadi untuk rem hidrolik ini kesannya empuk ya, empuk, terus lebih pakem, lebih ringan daripada rem mechanical disc brake, ya itulah yang pakai kawat itu cuy. Jadi kekurangannya tuh emang kalau panas ini, kalau brake set ringan cakramnya panas, jadi ini kadang ngelos karena panas, jadi minyaknya itu mendidih. Terus yang kedua yaitu mechanical disc brake yang pakai kawat. Emang itu kelebihannya tuh cengkraman buat si cakramnya ini ke rotor dari kampas itu pakem banget cuy, asli pakem banget sumpah. Ya kekurangannya ya itu lumayan berat buat narik si tuas rem. Oke, untuk yang V-brake sama yang tromol saya gak usah jelasin, soalnya di MTB zaman sekarang atau masih rada lampau, nggak ada yang pakai V-brake kecuali yang seri lama banget tuh. Oke, untuk selanjutnya yaitu kalian harus perhatikan bottom bracket. Bottom bracket itu yang saya tahu itu ada 2 jenis, yaitu bottom bracket kotak sama bottom bracket holotek. Jadi perbedaan bottom bracket kotak sama holotek itu, jadi kalau kotak itu di sini ada mur gitu. Ya kunci L ukuran berapa ini lupa. Terus kalau holotek itu bolong di sini cuy. Jadi bolong bisa buat stand, standar lah gitu, bolong. Iya, kelebihannya emang untuk holotek itu lebih loncer. Oke, terus untuk selanjutnya yaitu pengunci ini ban. Jadi pengunci ban yang saya tahu itu ada QR, ada boost, terus ada TA. Ya, QR itu yang kayak gini, quick release. Jadi kalian bisa buka ban, buka wheelset secara gampang, tinggal ini buka, terus puter, copot, yang saya juga copot juga. Terus buka deh bannya. Terus yang TA juga emang sama kayak gini, tapi ya lebih bosnya di dalam tuh lebih besar gitu, lebih kokoh lah. Terus ada yang boost TA, ya sama aja sih, TA boost terus Excel. Terus ada juga yang masih pakai mur, jadi ngebuka wheelsetnya tuh harus pakai kunci pas, kunci obeng ya, kunci pas lah, kunci shock, tau lah. Ya saya rekomendasikan pakai ini sih, QR atau TA boost ya. Ya itu paling saya rekomendasikan, soalnya ngebukanya gampang, ngebuka wheelset kalau mau di loading ya, pakai mobil atau pakai apa gitu. Oke, terus untuk selanjutnya yaitu yang harus kalian perhatikan yaitu rear derailleur. Rear derailleur. Ya, kalian harus perhatikan itu. Jadi RD itu ada yang non shadow, ada yang shadow plus, ada yang shadow, terus ada yang shadow plus. Oke, jadi ini punya saya itu shadow ya. Ya intinya jadi ini tuh gak gerak, yang ini tuh gak gerak tapi yang ini masih gerak gitu.
Kalau yang non shadow itu jadi kalau di bawah guncangan, jadi RD yang jadi bagian sebelah sini sama bagian sebelah bawah itu naik, jadi naik turun gitu. Ya intinya ya kocak-kocak lah gitu. Sedangkan kalau yang shadow ini, jadi dia yang bagian ini diem, tapi yang bagian ini masih gerak gitu. Kalau di bawah guncangan jadi masih terombang-ambing lah. Sedangkan kalau yang shadow plus, jadi ada ini ya semacam tuas gitu buat ngeaktifin shadow plusnya atau lock ini ya, cage-nya, lock cage-nya. Jadi ini diem. Itu sangat direkomendasikan buat sepeda yang menjajal medan ekstrim seperti trek ataupun trek cross country yang kayak gini, tapi medannya sulit. Di RD tetap diem supaya apa? Supaya nih rantai gak gampang pindah. Misal kalau yang non shadow itu dibawa ke medan yang berbatu, terus jadi si rantai itu kadang suka ngoper kalau kalian sambil goes terus ke jalan yang ekstrim itu kalau non shadow. Kalau yang udah ada fitur shadownya ya enggak cuy, aman. Oke, ya itu. Terus yang selanjutnya harus kalian perhatikan yaitu panjang cage yang ini. Jadi cage ini tuh ada 3 jenis. Ada short cage, medium cage, sama long cage. Long itu berarti ininya panjang. Jadi apa gunanya cage ini? Oke. Jadi yang long cage itu biasanya digunakan di sepeda folding atau di sepeda sepeda lipat lah. Jadi kecil ini tuh pendek ya. Ini dari kesini, ini tuh pendek di sini kalau misalnya. Oke, gunanya apa? Soalnya kalau terlalu panjang, sepanjang ini, kan ukuran ban sepeda folding atau sepeda lipat itu kan 20 inci. Jadi ketika kalian oper di gigi terbesar, jadi si ini tuh gasruk ke tanah, ke jalan lah, apalah. Iya, itu. Terus yang medium cage ini, jadi ini biasanya digunakan di sepeda mountain bike yang titnya besar. Ya ini. Jadi semakin panjang ini, jadi semakin mampu juga untuk menjangkau gigi terbesar yang ini. Jadi ini emang bukan peruntukannya. Jadi saya tambahin Gotling supaya ini mampu kuat ke gigi terbesar ini. Ya itu sih. Terus untuk yang long cage itu emang peruntukannya buat yang titnya besar. Contohnya yaitu yang 12 speed atau yang 11 speed. Yang ukuran gear satunya itu 51 tit gitu. Besar lah pokoknya. Yang long cage itu emang cocok banget. Mungkin ini gak terlalu penting bagi sebagian orang, tapi menurut sebagian orang ini mungkin penting juga. Oke, jadi mungkin masih banyak lagi yang harus saya bahas untuk cara memilih sepeda mountain bike ini. Contoh dari lebar ban gitu. Lebar bannya 2.35 atau berapa. Terus head angle. Jadi mungkin untuk menghabisin waktu kita jalan-jalan dulu kan. Sambil ngisi konten gitu. Sekarang di sini ada aspal cuy, di pabrik. Oke, menjaga head dan jadi mungkin kapan-kapan saya bakal bahas perbedaan frame untuk frame high ten, terus sama chromoly, alloy, sama carbon fiber. Ya mungkin itu kapan-kapan bakal saya bahas untuk perbedaannya. Soalnya untuk sekarang mungkin saya ngejelasinnya agak kurang rinci. Soalnya saya kurang baca informasi cuy. Ya bayangkan saya sudah hampir 1 bulannya saya gak sepedahan, jadi agak gimana gitu. Ya masih banyak yang perlu saya jelaskan sih. Mengingat sekarang sudah sore, jadi saya tadi juga emang terkejar waktu, jadi untuk sekarang menjelaskannya kurang maksimal. Cuy, jadi sekarang ini udah maghrib, udah waktunya buka. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Semoga kita bertemu di video selanjutnya. Yuk, see you, bye bye.